Shalom. Voice amplifier. Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian, sudah saatnya kita akan memasuki, kita mau berpisah dari hari Sabat, maka disebut di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Havdalah. Havdalah ini tertulis di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu. Jadi hari pertama dalam minggu itu disebut di dalam bahasa Ibrani itu adalah Havdalah. Murid-murid berkumpul untuk memecahkan roti. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi ini bukan minggu malam, tetapi hari Sabtu malam. Paulus setelah dia berkhotbah, maka dia akan adakan perjalanan. Dan untuk menunggu siang, maka dia mengambil kesempatan untuk terus melaksanakan pelayanan. Nah, pelayanan itu bersambung pada jam sebelum matahari terbenam. Dan itulah yang disebut Havdalah. Tapi itu saudara-saudaraku yang kasih, kita biasanya Havdalah ini kita lakukan yaitu pada jam 18.45 atau lebih itu sudah paling cepat, dan itu yang kita lakukan hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memakai tali sebagaimana perintah firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 15. Kita berdoa bersama. Baru kata Yahweh Elohim melek olam Asher kinesan bemitzvotav Udam Yasua HaMashiach Vetsifanu lehitatif basidit. Amin. Jadi memakai talit ini adalah satu perintah Tuhan untuk kita. Dan firman Tuhan juga memberikan satu ketegasan bahwa kita memakai talit ini adalah tanda perjanjian Tuhan dengan kita. Dia melakukan perjanjian dengan kita melalui jubah doa ini pada ayat firman Tuhan Yeskiel pasal 16 ayatnya yang ke-8. Pada waktu aku lalu dari situ, aku melihat engkau sudah sampai kepada masa akhir balik. Maka aku menghamparkan kainku kepadamu untuk menutupi keadaanmu. Dan dengan sumpah aku bersumpah bahwa engkau aku punya. Jadi Tuhan dengan gerejanya, dia memberikan kepada kita perjanjian kekal, yaitu dengan pakai sumpah bahwa kita adalah miliknya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara kita. Nah, kita masuk langsung pada acara Havdalah. Pada hari pertama dalam minggu itu, murid-murid berkumpul untuk memecahkan roti. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Kine el Yesuati eftah. Lihat, Elohim adalah keselamatanku, aku percaya. Velo echad ki osi vesimrat Yahweh vayehi lilisua. Dan tidak takut karena Yahweh adalah kekuatanku dan kidung pujianku. Ia telah menjadi keselamatanku. Usai aften mayim besason mimane hayesua. Maka dengan sukacita kamu akan menimba air dari mata air keselamatan. Terdapat di dalam Yesaya pasal 12 ayat 2 dan ayat 3. Yahweh hayesua al-amukabir kateka selah. Keselamatan itu ada pada Yahweh. Kiranya berkatmu turun atas umatmu. Mazmur pasal 3 ayat 8. Nah, memasuki perayaan Havdalah, memasuki hari baru, maka kita diiringi Tuhan dengan kembali dengan kidus. Kidus itu adalah pengudusan atau kalau kita sebenarnya
pada kebiasaan orang mengatakan sekarang sebagai perjamuan kudus. Nah, untuk masuk di dalam perjamuan kudus, dalam akar Ibrani kita harus membasuh tangan. Kita berdoa dulu. Baru kata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kidesanu bemisotam, vesifanu al netilat yadayim. Amin. Silakan. Ya, saya baca Matius Mazmur pasal 24. Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai 10. Yahweh yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Yahweh? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Yahweh dan keadilan dari Elohim yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Elohim Yakub. Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Yahweh jaya dan perkasa. Yahweh perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Yahweh semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kudus ini yang disebut sebagai perjamuan kudus oleh banyak orang adalah kita akan meminum anggur dan roti tidak berlagi. Karena roti, kenapa kita makan roti tidak berlagi? Karena itu dalam doa dikatakan hamut silehem min haaretz. Jadi kalau orang Israel sendiri membuat roti halal itu, tapi dalam doanya dia tidak pernah menyebut sebagai roti halal atau tapi borei peri borei hamot silehem min haaretz. Jadi bicara tentang roti. Nah, anggur bukannya anggur yang berfermentasi, tetapi anggur ya jus anggur yang tidak berfermentasi. Itu yang perlu kita ketahui tentang arti kudus yang sebenarnya. Tapi itu saudara, mari kita menyatu di dalam Tuhan. Kita akan berdoa untuk kita akan menerima kudus ini. Kita berdoa. Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam, Bapa Yahweh, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Untuk memasuki hari-hari baru kami selalu, Engkau tidak mau membiarkan kami pergi sendiri. Tetapi Engkau tetap memberikan penyertaan-Mu melalui putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, yaitu Yeshua HaMashiach, yang sudah rela mati di puncak Golgota, yang kami peringatkan dia. Peringatan tentang pengorbanannya di puncak Golgota
sampai dia datang adalah melalui kudus ini. Sebab itu Bapa, mari Engkau suci kuduskan apa yang ada di tangan kami. Engkau berkati itu, roti yang tidak beragi ini. Kiranya ini menjadi lambang daripada tubuh Yeshua HaMashiach yang tidak mengandung dosa. Dan juga anggur yang kami minum ini. Kiranya ini menjadi darah perjanjian baru yang Kau meteraikan dengan darah Yeshua untuk menyatakan bahwa kami adalah milik-Mu dan kami melakukan itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Lengkapi kehidupan kami dengan kelengkapan surgawi. Kami memakan mana surgawi pada sore hari ini untuk mengawali kehidupan kami memasuki hari-hari baru kami. Iringi kami dengan kuasa mujizat dan tanda-tanda ajaib. Iringi kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami pada acara Sabat ini, sehingga dengan demikian kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Di Sem Yeshua HaMashiach Shalom, kami menyambut tubuh dan darah Yeshua HaMashiach yang akan menyertai kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Di Sem Yeshua HaMashiach kami akan menerima berkat-Mu ini. Haleluya. Amin. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita dan kita berdoa. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta, memberkati apa yang ada di tangan kami. Iringi kami dengan kuasa mujizat dan tanda-tanda ajaib. Engkau berkati, berikan kami kekuatan dan kemampuan sebagaimana kemampuan Yeshua HaMashiach pada saat dia datang untuk memberikan kehidupannya untuk banyak orang, untuk memberikan kepada kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Sebab itu kami sambut tubuh dan darah Yeshua HaMashiach, Bisem Yeshua HaMashiach, Shalom. Kita lakukan bersama-sama. Baruch atah Yahweh Eloheinu melek haolam, hamotzi lehem min haaretz. Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Yahweh Sebaot Imanu Miskaflanu Elohai Yakob ya. Yahweh Sebaot menyertai kita. Kota benteng kita adalah Elohim Yakub. Salah. Kos Iswot Esa Ukesaptem Yahweh Etra. Aku mengangkat kawan keselamatan dan akan menyerukan nama Yahweh. Satu dalam doa. Baruch atah Yahweh Eloheinu melek haolam, boreh keri hagafen. Amin. Demikian juga kelengkapan yang banyak kali belum banyak orang yang tahu, bahwa orang-orang di Israel atau orang Ibrani melengkapi kehidupan mereka dengan berkat Bapa Yahweh, yaitu kita akan mencium rempah-rempah. Kenapa kita mencium rempah-rempah? Ini untuk memberikan pertanda
kepekaan dalam kehidupan kita dapat melihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Untuk kita tidak melakukan yang tidak baik, tetapi kita akan memilih yang terbaik. Dia akan memberikan kepekaan kepada kita untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk memilah mana yang baik, mana yang harus kita kerjakan, mana yang tidak. Mari kita satu dalam doa. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, borei minei vesamim. Amin. Amin. Kita tadahkan tangan ke depan lilin ini dengan jari-jari yang terbuka. Karena ini lambang daripada kita menghadapi banyak tantangan dan rintangan pada hari-hari mendatang. Tetapi sekecil apapun celah yang Tuhan berikan kepada kita, maka Dia akan hadir di dalam acara kita. Sebab itu kita berdoa. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, borei meorei hades. Amin. Amin. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Diberkatilah Engkau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta. Hamafdin ben kodes lechol ben or lechoset, yang memisahkan yang kudus dari keduniawian dan yang memisahkan terang dari gelap. Ben yom hasefi lecesed yemi hama ase, dan yang memisahkan hari ke-7 dari 6 hari bekerja. Baru kata Yahweh hamafdin ben kodes lechol. Diberkatilah Engkau Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang memisahkan yang kudus dari keduniawian. Mari kita mengucapkan Shavuot Tov, selamat memasuki hari-hari baru. Haleluya, amin.